Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi mau mengawali hari ini, mau mengawali minggu ini dengan bersama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu memulai renungan kita, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah, untuk segala berkat, untuk segala kasih sayang Tuhan berikan bagi kehidupan setiap kami. Bahwa kami boleh merasakan hari ini, bahwa kami boleh merasakan bahwa cinta kasih Tuhan dan anugerah Tuhan masih mempercayakan kehidupan bagi setiap kami. Dan mensyukuri ini kami mau bersama dikuatkan. Kami mau bersama dituntun oleh kebenaran firman. Berkati setiap kami agar kami mampu mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutanmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutanmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutanmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dalam sebuah pergumulan, ada dalam sebuah beban hidup yang berat, tentu saja menjadi hal yang mudah untuk setiap kita mengeluh, untuk setiap kita bersungut-sungut, bahkan mengutuki apa yang kita alami, karena merasa bahwa kehidupan berjalan tidak adil, bahwa merasa kehidupan yang kita jalani ini begitu berat dan menyulitkan untuk kita terus bertahan. Nah, hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan, ketika mereka disertai oleh Tuhan untuk ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Mereka dituntun dan disertai oleh Tuhan. Tetapi bukan begitu saja penyertaan Tuhan membuat kehidupan mereka tenang-tenang saja, membuat kehidupan mereka seakan lurus tanpa masalah dan tanpa gangguan. Tuhan senantiasa mempercayakan kehidupan bangsa Israel untuk mengalami begitu banyak pergumulan. Bahkan dalam perjalanan setelah mereka keluar dari perbudakan, mereka diperhadapkan dengan begitu banyak cobaan. Kalau kita bersama merenungkan bacaan di hari Minggu kemarin, maka kita akan melihat tentang bagaimana bangsa Israel ini bersungut-sungut karena setelah perjalanan 3 hari di padang gurun, mereka justru menemukan air yang pahit di tempat bernama Mara. Dan mereka bersungut-sungut, tetapi setelah itu Tuhan menunjukkan jalannya, bahwa Tuhan mau agar mereka tetap senantiasa memperolehkan kehidupan. Bahkan Tuhan menjanjikan kesembuhan bagi setiap mereka ketika mereka dalam krisis kehidupan. Dan pada pagi hari ini kita juga mau melihat, ini merupakan lanjutan dari kisah bangsa Israel tersebut ketika mereka tiba di Elim. Tibalah segenap jemaah Israel ini di padang gurun di Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, dan di padang gurun itulah mereka kembali bersungut-sungut tentang apa yang bisa mereka makan.
Lebih baik mereka mati saja di tanah perbudakan. Mereka menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan tuntunan penyertaan Tuhan karena merasa bahwa cobaan apa lagi yang harus mereka hadapi. Tetapi apa kata Musa pada ayat bacaan kita? Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutanmu. Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutanmu dan kamu sungut-sungutkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika setiap kita bersungut-sungut, setiap kita merasa bahwa hidup ini tidak adil, dan kemudian kita mendapatkan sebuah sukacita dalam kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan telah mendengar sungut-sungutan kita. Dan sebenarnya bukan itu yang Ia harapkan. Ia berharap bahwa ketika ada dalam pergumulan, ketika ada dalam pencapaian kehidupan, Tuhan mau umatnya tetap bersyukur, bukan bersungut-sungut. Tuhan yang menjawab sungut-sungutan bahasa Israel, Tuhan yang menjawab keluhan setiap kita, bukan berarti Tuhan menginginkan kita mengeluh dan bersungut-sungut tadi. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa cara terbaik menjalani kehidupan dalam susah dan senang yang Tuhan berikan adalah bersyukur. Karena dengan bersungut-sungut dan dengan mengeluh, tidak akan mengatasi masalah. Tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih kuat dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Oleh sebab itu, mari bersama refleksikan, mari bersama renungkan penyertaan Tuhan. Berhenti untuk bersungut-sungut mengeluh pada keadaan yang ada. Dan teruslah bersyukur atas setiap hal, baik suka maupun duka yang Tuhan berikan. Ingatlah penyertaan yang akan senantiasa menyertai kita. Tuhan yang mengatakan di ayat 15, pasal 15 ayat ke-26 kemarin, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, janji Tuhan Dia akan menyembuhkan setiap kita. Bahkan ketika kita ada dalam pergumulan hidup yang berat sekalipun. Tapi apa yang boleh kita lakukan? Kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Sungguh-sungguh mau melakukan apa yang benar. Dan memasang telinga pada perintah Tuhan. Bukannya bersungut-sungut. Bukannya mengeluh pada keadaan ini. Seperti tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan merasa terpenting, merasa diri terpenting. Jangan merasa bahwa hanya saya yang mengalami kesedihan, hanya saya yang mengalami keterpurukan sedemikian rupa. Ada banyak orang yang mengalami keterpurukan yang sama. Tapi mereka mau menghargai pergumulan tersebut sebagai cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Dan bagaimana dengan kita? Mari bersama kita renungkan. Selamat merenungkan penyertaan Tuhan, pergumulan yang Tuhan berikan sebagai cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kehidupan kami hingga di hari ini. Dan kami bersama boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami tidak merasa diri lebih penting
dibandingkan yang lain, agar kami merasa bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan kami. Bantu kami melakukan dan berhenti untuk bersungut-sungut mengeluh akan keadaan yang ada. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong tuntun dan sertai setiap kami. Bantu kami dan sertai kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.